seorang PNS, ya, guru di SMP Negeri 1. Nah, ini mulai tahun 80 ya, 83 itu ya. Saya buka kursus di garasi ini. Garasi ini tahun 83 ya. Nah, memori sekali. Dan saya mengajar di SMP 1. Delanggu, Klaten ya, Jawa Tengah. Nah, waktu saya buka usaha pertama, memang bagaimana supaya rame, dulu belum tahu ilmunya sama sekali. Yang penting saya branding diri dulu. Jadi kalau mau usaha adalah branding dulu diri ya. Karena belum punya usaha. Jadi kalau usaha itu masih personal, bukan PT ya, atau badan hukum lainnya, maka kita harus membuat nama kita, branding diri kita lebih baik dan lebih dikenal dengan kredibilitasnya. Nah, waktu itu saya setelah ngajar 1 tahun privat, kemudian buka di garasi ya. Kebetulan itu rumah kepala sekolah saya, rumah dinas. Tapi dari situ saya diberi kesempatan untuk buka kursus ya. Padahal kontradiksi sekali pada waktu saya SMA itu nilai bahasa Inggris saya itu selalu 4 terus. Ya. Nah, selalu 4 terus. Namun kok terus keterimanya di UNS itu bahasa Inggris, padahal dulu inginnya itu di Fakultas Hukum ya. Nah, karena bahasa Inggris ya disitulah saya harus bisa ya. Ini mohon unmute lainnya. Nah, mau nggak mau saya harus belajar bahasa Inggris ya. Nah, tapi dari mindset itu kata bisa, dan saya betul-betul bisa ya. Dan bagaimana mengembangkan usaha dari garasi ini menjadi besar. Dalam 3 tahun siswa saya sudah 700-an ya. Karena saya selalu mengajak native speaker, orang asing, untuk praktek ke anak-anak. Nah, disitulah branding diri. Karena pada waktu native speaker itu datang, kita foto-foto, kemudian ditempel ya, harus ditempel di rumah ya, di rumah kamar tamunya masing-masing. Nah, dari situ kita tahu itu kok bisa bahasa Inggris gitu ya, praktek dengan orang asing. Nah, akhirnya kursusnya di mana dan lain-lainnya, disitulah saya menjadi bisa rame ya usaha saya. Nah, kemudian berikutnya saudara-saudara sekalian, ini pengalaman saya di dalam buka usaha ya. Nah, setelah ngajar bahasa Inggris selama, kemudian saya mendirikan kursus resmi itu tahun 83 ya. 2004 sudah mendirikan perguruan tinggi, 2002 mendirikan bengkel, ya, itu pengalaman-pengalaman lainnya. Nah, kemudian pengalaman yang tak terlupakan adalah setelah dari kota kecamatan, ya kota kecamatan, saya ke kota Solo. Jadi tinggal saya di Solo, tapi ngajar saya 20 kilo dari Solo. Di Solo itulah saya mendirikan program 1 tahun, ya, dan sangat luar biasa. Siswanya pertama kali itu sudah 200-an, dan setelah itu saya mendirikan di Semarang, ya, itu dengan modal 5 juta bisa kembali 700 juta ya. Saya ingat-ingat betul dalam 3 bulan. Nah, dari sana kemudian saya mendirikan di berbagai tempat, ya, di berbagai tempat di Surabaya, Malang, ya, Banjarmasin, Palangkaraya, ya, dan juga ke tempat-tempat Sumatera, Sulawesi, hampir semua cabang dulu ya. Nah,
Kemudian saudara-saudara sekalian perlu kita pahami bahwa untuk usaha memang tidak terlalu mikir lama ya. Jadi saya memanfaatkan dulu nggak tahu itu otak kanan otak kiri ya. Jadi saya pokoknya jalan terus teori sambil jalan karena prinsipnya kalau otak kanan naik otak kiri ikut naik ya atau teorinya jadi tahu. Maka dari perjalanan itu bisa besar karena kita memanfaatkan kreativitas. Usaha itu memang harus kreatif ya. Pada prinsipnya usaha itu intinya adalah saingan kreativitas. Siapa yang kreatif itu yang menang. Nah, itulah yang disebut otak kanan ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian juga mindset yang harus kita kuasai adalah keyakinan. Kalau kita yakin terhadap bisnis yang akan kita lakukan, ya, maka alhamdulillah dan insya Allah bisa berhasil. Keyakinan itu harus 100%, tidak boleh berkurang 1% pun. Itu ibarat pesawat mau take off ya. Kalau kecepatannya kurang, dia akan gagal. Nah, sama dengan keyakinan. Kalau kita usaha keyakinannya kurang, kegagalan akan di depan kita. Maka harus yakin betul bahwa usaha ini nanti akan berhasil. Ya. Itu yang harus kita pahami dulu di dalam mengelola usaha. Nah, selain itu juga fokus. Jadi yang dimaksud fokus itu adalah kita tidak boleh berubah-ubah ke usaha yang lain. Ya. Jadi saya fokus ke usaha pendidikan itu sekitar 20 tahun kalau nggak keliru ya. 20 tahun fokus ke usaha pendidikan. Sehingga sangat besar ya dan bisa saving ke properti. Nah, itulah yang disebut fokus ya. Maka teman-teman sekalian, kalau kita betul-betul menggeluti, semua usaha itu nggak ada yang baik. Semuanya baik, bagus, dan prospek. Kalau itu kita semangat dan fokus. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dan yang perlu kita ketahui, karakter ya orang-orang sukses seperti Chinese itu punya karakter tactful. Ya. Jadi usaha itu punya momentum, punya sustainable, daya tahan. Nah, contoh misalnya wartel ya, wartel dulu pas bagus ya, pas bagus kita harus tactful, buka sana, buka sini, buka sana, buka sini sebanyak mungkin mumpung momentumnya masuk. Nah, demikian juga saya kursus dulu ya. Usaha kursus dulu itu sampai 36 cabang tactful ya, karena momentumnya bagus banget ya. Buka dimanapun jalan dan pasti untung luar biasa dengan modal yang nggak besar. Maka saya buka pleng, itu tactful. Nah, itulah yang harus kita amati. Jadi kalau kira-kira usaha itu sudah jalan 5 tahun, berarti sudah teruji ujian yang pertama. Ya, ujian yang pertama. Nah, ujian yang pertama ini, kalau kita sudah punya sistem yang ada, ya, semuanya kita buat sistem, kita buka cabang-cabang, ya, sebanyak mungkin, ya. Cabang-cabang sebanyak mungkin. Nah, sehingga nantinya kita sudah tinggal jalan. Nah, begitu usaha ini sudah jalan, kita buka usaha yang lain. Karena jangan letakkan telur di keranjang yang sama. Ya, kalau usaha ini nanti jatuh, maka masih ada usaha yang lain yang masih momentumnya bagus. Ya, masih momentumnya bagus. Nah, oleh karena itu karakter yang harus kita miliki adalah tactful tadi harus ya. Kemudian juga produktif, saudara-saudara sekalian, sebagai pengusaha wira swasta itu harus produktif. Artinya bahwa pendapatan, pemasukan, keuangan itu harus diatur sedemikian rupa. Ya. Jadi profit, untung itu jangan dihabiskan, tapi ada yang namanya ya dana cadangan. Itu 6 sampai 1 tahun dari profit itu, untung itu ya. Yang kedua dana investasi, itu yang saya lakukan dulu ya. Nah, dana investasi saya dulu nggak main ke saham, nggak main ke emas, tapi dana investasi lari saya ke properti. Maka
hampir semua usaha yang saya geluti, yang saya kelola adalah milik saya. Ya. Kenapa kita ke dana investasi lari ke properti? Ya, karena kita punya passive income. Ya. Ada active income, ada passive income. Jadi passive income inilah yang akan membackup kita luar biasa di masa-masa krisis. Ya. Di masa-masa kita tidak bisa berjalan apapun, maka bisa dijual. Tapi memang yang fresh money adalah emas, ya. Nah, namun saya larinya ke properti, ya, karena bisa digambarkan, ya. Bunga bank itu tidak bisa mengejar kenaikan harga properti atau harga tanah. Ya. Contoh misalnya yang di Solo, ya. Saya beli 6 tahun yang lalu tanah atau Bukit Sekipan lah ya, Bukit Sekipan. Nah, tempat wisata saya itu. Dulu 6 tahun yang lalu 500.000 per meter ya. Sekarang sudah 3,5 juta. Jadi untungnya itu per bulan dari properti saja 2 miliar. Itu untungnya. Nah, maka mindset seorang pengusaha itu dipaksa ya, dipaksa untuk dana cadangan dan investasi. Nah, investasi itu harus. Sehingga ngantol di situ. Ya, selain untuk perluasan usaha yang lain. Nah, dana investasi saya selain properti, buka usaha yang lain. Ya, buka usaha yang lain. Nah, ini. Jadi saudara-saudara harus produktif. Ya. Bahkan Chinese itu punya mindset 50% dari untung cukup, nggak cukup harus diinvestasikan ya untuk awal-awal. Nah, ini yang harus kita pahami bareng-bareng ya, dan harus punya target atau mimpi ya. Jadi mimpi itu harus berjatuh tempo. Kira-kira saya harus punya usaha X, cabang X itu tahun ini sekian bulan harus saya bisa realisasi ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini salah satu usaha saya wisata ya, destinasi wisata di Tawanmangu. Nah, akhir-akhir ini setelah saya pendidikan, dulu larinya ke rumah makan, ya, habis rumah makan lalu ke hotel. Nah, ini objek wisata saya ini ada di atas gunung, ya, di lereng Gunung Lawu. Ini wisata saya yang pertama. Nah, saudara-saudara bisa mengamati, ya, kira-kira pendapatan apa yang masuk ke dalamnya. Itu ada teorinya yang namanya Samsung Strategi, BCA Strategi. Ya. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana mengembangkan usaha. Nah, saudara-saudara sekalian, usaha itu harus punya added value, ya. Harus punya kelebihan, harus punya pembeda. Ya. Nah, ini nanti bisa kita ulas kira-kira pendapatan dari sini itu apa saja. Ya. Baik, teman-teman sekalian, teori untuk mengembangkan usaha seperti saya terapkan di banyak usaha saya adalah ada dua, yaitu Samsung Strategi dan BCA Strategi, ya, atau mencari ikan di dalam kolam ikan. Nah, kalau contohnya yang ada di Bukit Sekipan, ya, itu sering saya contohkan ke teman-teman. Ya, kalau teman-teman bisnisnya adalah rias manten, maka BCA strateginya adalah mendirikan usaha-usaha yang masih korelasi, ya, yang harusnya rias manten itu
hanya dapat 2 juta per bulan, bisa jadi 20 juta. Karena memakai BCA strategi, yaitu BCA mendirikan leasing, mendirikan lain-lain yang hubungannya masih dengan keuangan. Nah, Rias Manten bisa mendirikan video syuting, ya, kemudian WO atau wedding organizer, ya, kemudian banyak yang lainnya, termasuk sound system dan lain-lain. Nah, itu biaya pendapatannya akan tambah. Demikian juga Bukit Skipan atau wisata saya yang pertama, ya. Ini saya ada 3 wisata yang baru akan dibuka tapi corona. Nah, ini pendapatannya banyak sekali, ya, dari kuliner saja sudah untungnya 300% profitnya, ya, marginnya 300%, belum yang lain-lain. Nah, ini makanya saudara-saudara, kalau kita punya usaha, kita terapkan dengan BCA strategi tadi, ya, sehingga kalau di situ cuci mobil, bisa mendirikan salon mobil, aksesoris mobil, bengkel mobil, ya, sehingga kelipatannya akan luar biasa. Nah, ini juga saya terapkan di Bukit Skipan atau tempat objek wisata saya yang lain. Ya. Ini hotel yang ada dan usaha-usaha saya, ya, usaha-usaha saya. Ini yang di Semarang atau wisata yang di Semarang. Ya, ini lembaga pendidikan saya yang di Solo. Ini juga yang di Solo. Ini hotel yang di Manaan di Solo, yang sekarang saya berada ini, ya. Nah, ini di Qatar Timur Tengah, ini juga di Solo, di beberapa kota, ya. Nah, di beberapa kota. Nah, ini objek wisata saya yang mau saya buka di dekat Bandara Solo, tapi sudah siap karena corona, ya akhirnya kita tunda, ya. Kita tunda. Nah, sekarang teman-teman kita semuanya, kita akan bicara masalah scale up, ya, atau meningkatkan omset. Bagaimana caranya, ya, supaya omset kita naik, ya. Nah, sekarang pada materi. Setelah materi nanti kita bisa diskusi, ya, bisa diskusi dari pengalaman masing-masing. Nah, yang pertama, untuk meningkatkan omset atau meningkatkan kelas kita dari kecil, dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar, itu ada 7 grade, 7 teori. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah audit current business. Audit current business, yaitu mengaudit usaha kita, ya. Nah, nanti kita terangkan satu persatu. Yang kedua, leadership, kepemimpinan, karena ini akan membawa SDM kita untuk bisa merealisasi, ya, tujuan kita. Yang kedua, yang ketiga, scale up strategi. Bagaimana meng-scale up, ya, tahapannya, trik-triknya, ya, dan lain-lain. Audit kompetitor, ya. Ternyata saudara-saudara sekalian, kompetitor itu harus diaudit, harus kita pelajari apa keunggulan, kelemahan yang ada di dalamnya, ya. Nah, itu nanti merupakan tahapan-tahapan untuk meningkatkan omset dan kelas. Yang kelima adalah organisasi. Dalam hal ini struktur organisasi, ya, job description masing-masing SDM bekerja sebagaimana mestinya, ya. Ya, yang keenam, audit market, ya, pasar yang harus kita audit, ya, mengembangkan pasar baru. Nah, ini bagaimana caranya nanti kita bahas, ya. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, ketujuh, execution strategy. Bagaimana mengeksekusinya dari tahapan-tahapan itu. Tapi malam hari ini kita hanya membahas audit current business dan leadership saja, ya. Nah, karena waktu, ya. Besok tahap kedua kita akan membahas scale up strategi dan audit kompetitor. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ke audit current business, ya. Bagaimana supaya omset kita naik, bagaimana supaya kelas kita
sebagai pengusaha itu naik dari tadi ya, dari mikro, dari kecil, kecil dari menengah. Jadi yang pertama adalah audit current business. Bapak Ibu harus mengenali usahanya sendiri-sendiri. Ya. Jangan sampai seorang pengusaha itu nggak tahu ya usahanya itu bagaimana arahnya, tujuannya, asetnya, ya, inventorinya. Nah ini harus kenal. Nah kemudian saudara-saudara sekalian, formula 12-12-5-3-3-1 itu nanti kita gunakan untuk meningkatkan omset, ya. Dan positioning, business positioning. Nah, apa yang dimaksud business positioning? Nah, bagaimana kalau kita nanti teori malah sulit ya. Business positioning itu gambarannya seperti ini. Kalau kita mau mancing ikan di sungai, ya, ikan-ikan yang di dalam sungai itu namanya adalah segmentasi. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau cari ikan wader, itu namanya target. Nah, terus kailnya, umpannya itu namanya positioning. Nah, jadi bagaimana supaya target itu masuk, maka harus dikasih makanan yang sesuai dengan yang disukai wader. Nah, usaha seperti itu, bisnis positioning kita di mana? Ya, kalau misalnya tadi ya, wisata saya di Tawangmangu, Bukit Sekipan. Apa bisnis positioning-nya? Adalah merupakan sentral selfie di seluruh Indonesia. Nah, jadi mereka-mereka yang ingin berfotoria, yang Instagramable-nya di sana banyak sekali. Nah, itu adalah bisnis positioning-nya, sehingga orang-orang yang ingin berfoto larinya ke sana. Ya. Nah, ini adalah contoh. Jadi, saudara-saudara, ini audit current business itu seperti ini. Jadi, kalau saudara ingin meningkatkan omsetnya, kalau saudara ingin meningkat kelasnya, maka saudara yang pertama dilakukan adalah membedah usaha kita, ya, yaitu berdiri kapan. Jangan sampai usaha kita nggak tahu berdirinya kapan. Ya. Kenapa? Karena ini nanti akan merupakan dasar untuk membuat rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang. Aset. Nah, jadi nanti saudara harus menulis ya, di situ dulu ditulis normatif, karena setelah ini nanti ada strategi eksekusinya. Nah, di asetnya itu apa? Apa saja yang dimiliki, semua dicatat di situ. Nah, suatu saat, kalau kita ingin nanti eksekusi, atau kita ingin meningkatkan aset, nah nanti harus tahu dasarnya aset itu yang kita miliki berapa dulu. Ya. Nah, omset saat ini berapa? Nah, jadi jangan sampai kita nggak tahu usaha itu omsetnya berapa. Kenapa? Karena ini untuk dasar meningkatkan omset, men-scale up. Nah, karena 9 pilar bisnis diantaranya adalah omset. Nah, untuk meningkatkan omset, kepuasan pelanggan harus ditingkatkan dan lain-lainnya ya. Nah, ini jadi karyawan jumlahnya berapa, saudara-saudara? Ya, saudara harus tahu berapa karyawan, karena untuk mengidentifikasi mana karyawan yang potensial, mana yang tidak potensial ya. Kemudian termasuk di situ penggajiannya bagaimana ya, dan lain-lainnya. Produk. Bagaimana kok kita harus tahu produk? Nanti untuk bisa diversifikasi ya, bisa untuk menambah produk. Karena meningkatkan omset, produk harus didiversifikasi atau ditambah. Ya. Value preposition, code nilai. Ya. Code value, atau nilai dasar. Itu apa yang harus kita tulis di situ? Kenapa? Ya. Pelanggan itu atau pasar itu mau beli produk kita, itu namanya value proposition. Target marketnya siapa, ya, unit bisnisnya sekarang apa. Nah, kalau mau meningkatkan pendapatan, mungkin nambah unit bisnis.
Ini harus ditulis betul. Ya, harga, ya, inventory atau persediaan barang, ya, hutang berapa, ya, jangan sampai usaha malah lali utang, ya, lali nyaur, lali ngangsur, ya. Nah, jadi itu ditulis semua, gaji, piutang, cabang, ya. Bagaimana untuk meningkatkan outlet, bagaimana untuk meningkatkan, harus tambah cabang misalnya, ya. Nah, supplier, pelanggan, reseller, promo digital, ya, promo tradisional, izin. Nah, seorang pengusaha izinnya harus ditulis di situ. Ada enggak? Kalau enggak ada, kalau memang scale up harus betul-betul berbadan usaha dan berbadan hukum, gitu ya. Nah, kalau itu PT komisarisnya, ya, pemegang saham, direksi, modal awal dan lain-lainnya, ini ditulis semua nanti. Ini PR di rumah, ya. Nah, tugas nanti ini dasar untuk meng-scale up, meningkatkan usaha kita. Nah, sekarang kita ke 12-12-5-3-3-1. Apa itu maksudnya? Ya, supaya usaha kita meningkat, ya, omsetnya, maka 12 hal apa yang membuat bisnis Anda kompetitif. 12 faktor apa yang membuat bisnis Anda berpotensi sukses. 5 nilai inti apa yang mencerminkan daily operation organisasi bisnis Anda. Tuliskan 3 yang di mana bisnis Anda unggul dibanding pesaing. Tulis atau tampilkan usaha Anda itu satu-satunya di kota itu. Ya. Nah, ini yang harus saudara pahami. Nah, contohnya, ya. Nah, ini contoh saja 12 hal. Jadi 12-12-5-3-3-1. Contohnya adalah 12, ya. Ini bisa Anda sampaikan beda dengan kompetitor itu apa? Terutama di dalam sarana prasarana. Ya. Mungkin gedung representatif, ya. Mungkin wifi dan lainnya, tulis 12 itu. 12 yang key sukses faktor, ya, itu juga tampilkan pembeda dengan yang lain. Ini ada contohnya di bawah di lembaga pendidikan saya, ya. Nah, 12 itu apa saja yang berupa soft, ya. Nah, misalnya pelayanan cepat dan lain-lainnya, ya. Kemudian 5 nilai inti. Nah, jadi 5 nilai inti itu kalau bisnis kuliner, ya, 5 nilai itu bersih, enak, cepat, nyaman, ramah. 5 itu, ya, kalau kuliner itu. Jadi 5 inti itu harus dipenuhi. 3 yang jadi saudara-saudara harus punya added value dengan yang lain, tampilkan di brosur atau di rontek atau di standing banner, ya. 3 itu adalah rumah makan kami terbersih, ya, ternyaman, tercepat. Nah, terus yang 3 tanpa, ya, supaya omsetnya bisa naik, kita punya pembeda, ya, yaitu bahwa rumah makan kita tanpa menunggu lama, tanpa bayar parkir, ya. Nah, di situ saudara-saudara sekalian akan beda dengan yang lain, ya, tanpa ada pengamen. Nah, jadi 3 itu tampilkan, jadi beda dengan yang lain. Nah, kalau contohnya di only one satu-satunya, usaha saya yang Bukit Sekipan atau wisata itu satu-satunya wisata kampung Halloween atau hantu di Indonesia. Nah, jadi orang harus bisa, pengusaha harus bisa menciptakan kata the only one. Cari apa keunggulan yang paling tidak ada saingan. Nanti kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh, saya nggak tahu ternyata ada toh. Nggak apa-apa, ya. Tapi carilah the only one. Nah, 12-12-5-3-3-1 ini akan bisa meleverage omset Anda karena punya pembeda dengan usaha yang lain. Nah, ini mohon untuk bisa dilakukan di semua usaha. Tentu saja karakter usaha itu beda-beda, ya. Nanti ini PR juga
tulislah usaha Anda ya. Nanti karena seminar berikutnya kita ini baru 1 dan 2 kan ada 7 tadi ya, 7 langkah. Nah, ini coba ditulis nanti dicari ya, dicari gitu ya. Nah, ini nanti bisa melejitkan usaha Anda seperti yang saya lakukan di beberapa usaha ya. Dan jangan lupa saudara-saudara sekalian, mensosialisasi ya yang 12 5 3 3 1 tadi melalui marketing, melalui iklan ya. Tanpa iklan usaha itu tidak akan sedahsyat. Saya share ke saudara-saudara kenapa TV swasta seluruh Indonesia itu mau memuat usaha saya. Maksud saya meliput dengan gratis ya. Nah, awalnya saudara-saudara sekalian, saya mau ngundang TV One untuk meliput 45 menit, itu bayarnya 240 juta ya. Namun karena saya punya edit value tadi ya, kelebihan-kelebihan ini, nah, kalau nggak ada harus kita adakan, kita cari, kita ciptakan. Nah, setelah tercipta, kita lejitkan dengan promosi-promosi yang rigid, yaitu dengan digital marketing. Ya, nah, saya pakai Facebook Ad, Instagram Ad, ya, nah, juga yang lainnya, Google My Business. Nah, jadi dari situlah saudara-saudara, ya, anggaran saya waktu itu 20 juta per bulan 1 objek wisata untuk supaya 12 5 3 3 1 dikenal oleh masyarakat ya. Tentu saja kita harus siap betul di dalam pelayanan. Nah, bagaimana setelah ini hasilnya ya, karena ad-nya, Facebook ad-nya ya, ini kan gradasi ya. Kita pakai digital itu ya. Facebook ad-nya santer luar biasa tanggapannya. Kemudian influencer kita juga anggar setiap bulannya ya, yang punya follower luar biasa di beberapa kota. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena banyak pendatang ya, di situ TV swasta satu persatu datang ya. TV One itu sudah 16 kali tayang ya. Trans TV, RCTI, Metro, semuanya muat gratis. Kenapa? Yaitu karena usaha ini dilirik masyarakat. Ya, usaha ini disukai masyarakat, sehingga kalau TV swasta itu sudah tracking dia, ya, sudah tracking. Kira-kira berapa ini yang nonton, berapa ini yang ngelihat. Nah, makanya diulang-ulang itu, ya, diulang-ulang. Nah, ini sehingga tamunya setelah digital marketing kita jalankan 300% omset naik, ya, omsetnya naik. Dan tentu saja saudara-saudara sekalian, kalau saudara lihat di Instagram, di IG-nya Bukit Sekipan, ya, kita selalu memperhatikan yang namanya customer. Yang namanya customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan akan dilihat di Google My Business itu GMB di ulasan. Nah, jadi kalau saudara sebagai pebisnis nggak punya Google Map, wah itu bumerang. Ya. Kenapa? Nggak ada ruang kritik-kritiknya, hanya melalui saran-saran di IG dan Facebook. Ya. Tetapi di GMB juga mohon untuk punya semua, apalagi saudara anggota gradasi harus punya GMB, ya, harus punya Google Map, sehingga buka di ulasan itu kritik-kritik yang luar biasa. Nah, saat ini di reviewnya Bukit Sekipan sudah 9.000-an, ya, dan alhamdulillah ya 4,4 itu sudah bagus menurut saya, ya. Nah, disitulah sekarang semua orang mau memanfaatkan jasa, mau makan, ya, mau masuk hotel, semua melihat Google Map di ulasan. Berapa bintangnya?
Ya. Wah, ini ulasannya jelek banget, bintangnya 2,4. Orang nggak bakalan ke situ. Nah, inilah peran digital, ya, gradasi. Jadi, saudara yang belum punya sebagai anggota gradasi harus punya Google Map, karena disitulah kita akan maju. Orang yang anti kritik, yang sudah tidak mau menerima kritik, itu akhir dari sebuah usaha. Ya. Jadi saudara, kalau dikritik itu jawabnya hanya terima kasih. Ya. Nah, belajar tuh handling komplain. Ya. Terima kasih. Sekarang customer itu bukan raja, tapi customer is the close friend. Ya. Teman dekat yang setiap saat disapa, yang setiap saat diajak bicara untuk memberikan masukan usaha-usaha kita. Ya. Nah, jadi kalau ada kritikan-kritikan itu justru luar biasa bagi kemajuan kita. Ya, ini sebagai referensi, ya. Jadi jangan sampai kita saran kritik lewat 1 hari, jangan sampai. Ya, harus langsung ditanggapi. Nah, ini contoh, ya, lembaga pendidik perguruan tinggi saya, formula 125331. Nah, nanti saudara bisa buat, sudah ada contohnya, ya. Nah, sekarang leadership, saudara-saudara. Leadership, ya. Kunci keberhasilan bisnis adalah pada orang-orang yang tergabung dalam tim, ya. Jadi tim kita, yaitu SDM kita, direktur kita, supervisor kita, ya, FO kita, ya, kantor belakang kita. Jadi tidak kantor depan, semua marketing kita. Nah, ini kunci dari leadership seorang pemimpin. Sedangkan penentu keberhasilan tim adalah leadership-nya. Unsur leadership, ya, saudara sebagai pemilik usaha, saudara sebagai pimpinan usaha, direktur usaha, supervisor, ya, manajer, saudara punya peran yang sangat penting di dalam mengarahkan karyawannya. Leading people, mengarahkan, ya, punya saran, punya kreativitas seperti ini, karena pimpin adalah sumber dari kreativitas. Karena dari kreativitas karyawan-karyawan ditampung oleh seorang pimpinan atau leadership. Dan seorang pimpinan harus bisa mempengaruhi karyawan. Harus bisa mempengaruhi karyawan untuk move on, untuk bergerak, apalagi di masa COVID ini. Ya, harus bisa mempengaruhi bagaimana menyikapi masa COVID ini, harus kreatif, saudara-saudara sekalian. Ya, nah, sharing saja ini. Kalau usaha itu, ya, sudah tidak bisa jalan sama sekali, seperti misalnya saya, ya, usaha wisata ditutup pemerintah, ya, hotel ditutup pemerintah, tidak bisa jalan. Apa yang kita lakukan? Karena sudah nggak ada jalan, ya. Nah, pertama kita berdayakan produknya dengan online, ya, dengan GoFood, GrabFood, ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mempengaruhi karyawan untuk berkreativitas mencari, ya, sumber pendapatan yang lain. Memang kalau usaha itu sudah tidak bisa dijalankan sama sekali, kita harus tadi scale up tadi, ya, rencana scale up untuk nanti musim semi. Ya, musim semi setelah pandemi, apa yang kita lakukan? Tadi buat burang-burang tadi, ya. Ini auditkan bisnis saya tulis, rencana nanti diinventarisasi semua. Nanti pertemuan besok ada DIM, daftar isian masalah, ya, daftar isian key performance indicator, ya, apa saja kita lakukan, kemudian nanti ke depan harus begini. Itu rencana scale up yang kita sharingkan ini adalah untuk masa semi setelah pandemi, ya. Nah, sebelum masa pandemi ini sudah nggak bisa jalan sekali, lockdown usahanya sudah nggak bisa jalan sama sekali, yaitu tadi kita selain itu harus kreatif, pokoknya harus dapur harus ngebul. Struktur organisasi bisa dirombak, SOP bisa dirombak dengan mencari pendapatan baru,
mencari peluang baru, ya. Itu yang kami lakukan. Nah, peluang-peluang baru itu yang kami lakukan dengan anak saya, dengan beberapa karyawan, itu muncul pertama adalah melalui apa itu namanya DP, ya, DP HP itu ya, DP HP. DP HP itu kita cari teman-teman usaha itu. Loh, ini kok DP-nya saya lihat itu DP-nya teman-teman pengusaha saya ada 128 grup ya. Jadi banyak WA itu. Nah, di situ kok DP-nya satu truk isinya itu alkohol sanitizer. Teman saya itu ya. Nah, wah ini bagus ini. Jadi cara mencari peluang itu lihat DP teman-teman itu usaha yang paling bagus apa. Ini kok hampir semua teman kok DP-nya alkohol sanitizer ya. Nah, setelah itu dilihat di Google Trend ya. Google Trend ternyata ratingnya luar biasa. Nah, saya ikut ke situ ya, ikut ke alkohol dan sanitizer. Nah, tetapi untuk masuk ke PT atau perusahaan alkohol sanitizer itu tidak mudah ya, sulit. Nah, tapi jaringan pertemananlah yang bisa ngegulkan ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita walaupun di masa ini karena usaha yang luar biasa ya, kreativitas untuk bisa merealisasi usaha kreatif ini, kita bisa ya sebulan sehari bisa antara 3 sampai 6 juta jualan sanitizer. Ya, ini contohnya ya. Yang kedua ya, ada juga teman-teman di situ, loh ini jualan game ini ya. Nah, jualan game. Di statusnya itu ya, statusnya itu disimpulkan jualan game. Oh, ternyata banyak teman-teman yang di rumah ya, work from home. Wah, ini mesti domain ya. Kita tim browsing ya, cari game di Rusia, di Amerika ya, dijual di Indonesia ya, alhamdulillah jutaan per hari. Nah, ini salah satu trik-trik untuk mencari usaha. Nah, kalau nggak punya modal ya dropshipper bisa ya, atau reseller. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, jadi harus bisa mempengaruhi action ya. Nah, juga selain itu seorang leadership, selain bisa mempengaruhi, ya, harus betul-betul bisa merintah secara proporsional dan menggait ini loh. Setelah ini loh ya. Jadi tidak hanya dibiarkan saja, tapi ada guiding-nya ya. Nah, ini yang disebut leadership pillars ya. Ini saudara-saudara sekalian, kalau Anda ingin meningkat omsetnya, ingin meningkat kelasnya, saudara harus punya ilmu kepemimpinan seperti ini ya. Jadi yang pertama, set clear goals. Jadi saudara kalau punya great leadership pilarnya Anda kuasai semua, saya yakin omset akan naik, usaha akan tambah, rezeki akan melimpah ya. Jadi saudara, tujuan-tujuan usaha Anda, tujuan organisasi itu betul-betul clear, betul-betul sangat rinci betul, dari jangka pendek, menengah, jangka panjang. Harus rinci betul, sehingga dipahami karyawan itu tidak sulit ya, diterjemahkan tidak sulit. Nah, setelah tujuan-tujuan itu bisa tercipta, bisa terrealisasi, support people world in need. Jadi support ya, beri orang-orang itu apa yang mereka butuhkan untuk merealisasi itu. Jadi saudara kalau punya karyawan sudah ada ya tujuannya jangka pendek, jangka pendek kita kerjakan ya, bahwa target kita sekian, ini apa yang dibutuhkan ya, apa yang diperlukan, burang-burang apa ya. Kemudian alat apa, ya, transportasi apa, ya, dana berapa, itu harus dikuasai. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara, seorang leadership, seorang pimpinan, seorang direktur, seorang pemilik usaha, orientasinya hasil. Ya. Saudara sibuk seperti apapun, nggak ada hasilnya, saudara bukan karyawan yang bagus.
Maka seorang leadership itu, seorang pimpinan, seorang direktur dikatakan berhasil kalau memang set clear goals yang ditetapkan tadi tercapai, target tercapai ya. Nah, yang keempat, radiate positif energi, pancarkan energi positif. Nah, jadi saudara-saudara kalau kita di hadapan tim itu selalu memancarkan yang positif-positif ya. Kita akan dapat target sekian, kita akan pasti bisa. Kita bisa akan melobi ke sana dan lain-lainnya. Nah, sehingga tim kita akan kuat, ya. Nah, inilah yang disebut menuju ke perubahan, ya, menuju perubahan. Yang kelima, walaupun saudara sudah punya 4 tadi, kalau kesehatan Anda tidak baik, saudara tidak akan bisa merealisasi. Maka kesehatan selalu dijaga, ya. Nah, yang kelima ke bawah 6 sampai 9 ini adalah untuk menumbuhkan ya usaha. Bagaimana peran seorang pemimpin menumbuhkan usaha ya. Develop agenda for change ya. Kembangkan agenda-agenda yang sudah ditetapkan tadi untuk perubahan. Ciptakan agenda-agenda baru. Jadi rencana dan agenda baru itu sambil jalan ya. Kemudian develop team for accomplish goal ya. Jadi kembangkan tim untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, 8, create compelling strategy. Jadi ciptakan strategi-strategi yang menyenangkan, ya. Jadi tidak beban bagi timnya, ya. Yang ke-9, analisa tren ke depan itu apa, ya. Nah, seorang pemimpin harus bisa menganalisa kira-kira seorang pengusaha harus bisa menganalisa ya trennya. Nah, ini toolnya ya. Nah, ini toolnya, PR-nya kerjakan di rumah ya. Nanti saudara-saudara omset akan naik, usaha akan tambah kalau ini diisi ya. Tentukan target besarnya berapa ya. Jangka pendek, jangka panjang. Ini karena waktu nggak usah saya baca satu persatu, ini kerjakan di rumah ya. Nah, nanti diterapkan untuk men-scale up, meningkatkan kelas kita. Nah, juga saya sampaikan juga, saya selipkan prinsip Pareto. Ya, ini untuk meningkatkan omset juga, ya, untuk meningkatkan omset juga. Nah, prinsip Pareto itu adalah asal-usul 80-20. Ya, jadi ditemukan oleh Vilfredo Pareto pada tahun 1897 dari sebuah penelitian mengenai ekonomi Inggris di abad ke-19, di mana 80% dari lahan di Inggris itu dimiliki 20% penduduk. Nah, jadi 80% dari lahan di Inggris hanya dikuasai oleh 20% penduduk. Ya, juga Joseph Jern, ahli manajemen kualitas di Amerika pada tahun 1930-40, melihat fenomena universal tentang the fatal view and travel money yang diterapkan pada quality control dan konsep manajemen lainnya. Nah, makanya 80-20 prinsip ini yang akan bisa meningkatkan omset kita. Ya. 80-20 prinsip adalah konsep tentang adanya ketidakseimbangan antara hasil yang diperoleh dan usaha yang diperlukan. Ketidakseimbangan ini berlaku untuk input, ya, masukan tidak seimbang dengan output, sebab akibat usaha hasil dalam semua kehidupan dunia usaha ataupun kegiatan sosial lainnya. Nah, sekarang saya mau tanya, ya. Ini kenyataan ya, kenyataan di ini dari sini nanti akan paham bagaimana meningkatkan omset ya. 80% waktu kita untuk memakai 20% baju tertentu saja yang ada di lemari, almari kita. Maksudnya 80% baju yang kita pakai itu adalah 20% yang ada di almari. Nah, jadi 80% yang di almari itu jarang dipakai. Kenapa kok dipertahankan gitu ya? 80% baju yang di almari jarang dipakai. Kenapa harus dipertahankan? Nanti ada hubungannya dengan bisnis ya.
80% email kita dari 20% itu daftar teman akrab kita. 80% bisnis kita berhubungan dengan 20% orang yang kita kenal. Yang 80% yang nggak dikenal. Ya. 80% dari pekerjaan, kekayaan kita dihasilkan oleh 20% waktu kita bekerja. 80% keuntungan dihasilkan oleh 20% jenis produk. Ya, jadi ini harus kita pahami. Jadi 80% keuntungan kita hanya dihasilkan oleh 20% jenis produk. Jadi kalau kita punya banyak produk itu ya, punya banyak produk. Nah, yang menghasilkan 80% keuntungan itu mau 20% produk. Kenapa yang 80% dipertahankan gitu? Maka kita harus membesarkan yang 20% ini. Ini untuk meningkatkan omset kita ya. Nah, 80% problem HRD ya, itu HRD disebabkan oleh 20% dari karyawan yang ada. Jadi masalah ya 80% masalah di usaha kita ya, disebabkan 20% dari karyawan yang ada. Nah, jadi kenapa 20% ini dipertahankan? Harus di-upgrade. Ya, harus diberi training. Kalau enggak ya layoff, dikeluarkan. Ya. Nah, 80% pekerjaan selesai dalam waktu 20% waktu kerja. Sisanya hanya untuk membuat jadi sempurna. Ya. 80% pengunjung website kita mengunjungi 20% dari halaman kita. 80% komplain yang kita hadapi terjadi karena 20% jenis kesalahan. 80% keputusan rapat dihasilkan dalam 20% waktu yang lalu. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita amati ya. Kita amati. Keuntungan kita itu 80% itu dari apa? Gitu ya. Misalnya, saya wisata ya, ada mainan 10. Loh, ini setelah saya amati, 80% keuntungan saya itu hanya 20% dari mainan. Nah, yang 20% dari mainan ini harus kita tingkatkan, ya, harus kita tambah mainannya. Yang tidak kita kurangi, yang tidak dipakai disurvei dikurangi. Ya. Contoh karyawan marketing, 80% dari hasil keuangan ini, hasil untung ini hanya diperoleh dari 20% marketer kita. Nah, yang 80% orang ini harus di-upgrade, ya. Nanti omsetnya akan naik, gitu ya. Omsetnya akan naik. Nah, ini perlu dianalisa, ya, perlu dianalisa dari satu sisi marketing, ya, marketernya, ya, dari pelanggan, ya, dari produk itu harus dianalisa. Kalau kira-kira produk itu sudah tidak laku, contohnya kursus, ya, kursus. Kita satu kursus itu ada kursus komputer, ya, ada kursus otomotif, ada ini, ada ini. Nah, setelah disurvei, 80% pendapatan hanya diperoleh dari pelatihan atau kursus komputer, ya. Sedangkan yang 3 pelatihan lainnya hanya menyumbang 20%. Nah, makanya yang lainnya ini, ya, yang nyumbang ini dicari yang tidak sama sekali menyumbang keuntungan, di cut off, ya, ditutup gitu. Nah, kalau di perguruan tinggi, ya, kalau yang ini tidak akreditasi B, institusinya nggak bisa terakreditasi gitu, karena salah satunya jelek. Gitu. Nah, ini makanya itu cara meningkatkan omset, ya, dari Pareto tadi, ya, itu. Nah, nanti bisa diskusi. Saudara-saudara sekalian, dari hal ini, ya, kita solusi di masa krisis, ya, lakukan penyederhanaan pada unit tidak bekerja secara efektif, ya. Jadi pada waktu masa krisis ini adakan revolusi, ya, lakukan penyederhanaan pada unit yang tidak bekerja secara efektif, ya, yang tidak produktif, ya, yang tidak menghasilkan. Nah, kurangi atau pindahkan tenaga kerja yang tidak efektif ke unit lain di mana dia bisa memberikan hasil terbaiknya. Ya, nanti akan meningkat, akan skill up, ya. Usahakan agar unit yang tidak efektif dapat meniru kerja unit yang efektif.
dan meningkatkan performanya ya. Nah, ini manajemen waktu saudara-saudara sekalian ya. Manajemen waktu berdasarkan skala prioritas. Jadi di situ saya bagi mendesak ya, tidak mendesak, penting tidak penting. Jadi ini akan bisa menjadi manajemen waktu kita di dalam usaha ya. Kalau itu penting dan mendesak, harus lakukan sekarang juga. Yang hijau itu ya, mendesak dan penting, lakukan sekarang juga. Tidak mendesak tapi penting. Penting tapi tidak mendesak, masukkan dalam rencana. Jadi itu manajemen waktu. Jangan lakukan sekarang. Kalau lakukan sekarang semua nggak bisa selesai. Ya. Nah ini manajemen waktu. Ya. Kemudian mendesak tidak penting, delegasikan pada orang lain. Ya. Mendesak tidak penting, delegasikan pada orang lain. Tidak mendesak, tidak penting. Untuk apa dilakukan? Ya. Singkirkan, hilangkan, tidak mendesak, tidak penting ini. Kenapa harus kita lakukan? Karena tidak bermanfaat terhadap sumbangan omset usaha. Ya, nah, saya kira itu saja teman-teman. Kita bisa diskusi, teman-teman bisa nambah atau bisa kita sharing. Ya, terima kasih. Begitu Mas Eko, kita bisa. Ya, terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Joko. Jadi luar biasa untuk Pak Joko bahwa bagaimana bisnis kita bisa scale up. Jadi banyak sekali Pak Joko membeberkan narasi yang sangat bagus ya untuk teman-teman yang saat ini bagaimana bisnis kita saat ini lagi vakum, yang lagi terminate dulu karena kondisi kita yang lagi corona. Jadi saya buka saja ya bapak-bapak, ibu-ibu boleh di chatting. Ini saya buka, saya mute semua ya, unmute ya. Akan atau nanti bapak bisa silakan pilih ya. Silakan ya. Silakan Pak Eko, tolong jangan dibuka semua Pak Eko. Saya mute dulu ya. Baik. Pak Joko. Dibuka yang bertanya aja Pak Eko ya, tolong. Silakan Pak, mungkin angkat tangan biar saya buka aja. Ya. Saya buka. Itu ada. Atau di chatting Pak. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya. Atas nama saya. Boleh bertanya Pak? Langsung Pak. Ya, saya Rahmat Pak dari Aceh. Ya Pak. Terkadang Pak kita kalau bisnis sudah banyak kebingungan mengelolanya. Biasanya kita kendala di SDM-nya atau mungkin ada sebagian usahanya tidak terkontrol. Kira-kira kalau sudah banyak seperti itu, bagaimana supaya usahanya walaupun kita tinggalkan tetap jalan, Pak? Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi, Bapak-Bapak yang Ibu? Satu orang lagi. Baik, Pak Empu Sendok. Silakan, Pak. Pak Empu Sendok. Baik, assalamualaikum Pak Eko, Pak Joko, sembah nuwun Pak Joko. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Joko. Mas Pur, monggo. Waalaikumsalam. Ini Pak terkait dengan reas pengantin Pak. Kalau untuk bikin usaha itu kan terus terang kan kendalanya kan di modal ya Pak ya. Yang pertama di modal itu memang reas pengantin kan modal kan harus banyak. Terus yang kedua kita kan harus punya partner ya Pak ya.
ketika kita sudah punya tim dan kita sudah memilih tim-tim yang sekiranya semuanya profesional, tetapi justru kadang-kadang tim kita itu yang istilahnya kayak nusuk dari belakang gitu Pak, di mana mereka kita ajak untuk kerja, dia malah nembusi sama yang punya gedung sendiri, nembusi sama tukang foto sendiri, dia cari jalan sendiri gitu Pak. Jadi kayak seolah-olah kita itu malah dimanfaatkan oleh tim kita sendiri, anak buah kita sendiri gitu Pak. Gitu. Terus dan saya juga untuk saat ini di masa krisis ini saya hanya bisa bikin itu Pak, tutorial yang untuk di-upload di YouTube itu. Cuma kalau di YouTube itu nanti kita share tutorial kita itu malah justru orang-orang akan belajar lewat YouTube kita dan tidak berbayar. Dan padahal yang kita inginkan orang-orang itu kan belajar kepada kita, belajar kepada di lembaga kita, dan sehingga akan ada pendapatan atau pemasukan bagi kita ataupun lembaga kita gitu Pak. Tapi kalau kita share di YouTube nanti malah mereka belajar dari YouTube dan tidak berbayar gitu Pak. Gitu aja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Joko, ini ada kita buka pertanyaan dulu ya Pak Joko ya. Jadi yang pertama tadi kan Pak Rahmadiri Pak Rizky dari Aceh ya Pak ya. Dari Aceh. Kemudian beliau menanyakan bagaimana bisnisnya kalau bisnisnya banyak Pak Joko. Kemudian bagaimana cara kontrolnya, bagaimana bisnis ini bisa kalau jalan-jalan juga bisnis bisa jalan Pak Joko. Itu ya Pak Joko mungkin dengan Pak Rahmat Rizky pertanyaannya. Kemudian tadi ada juga dari Pak Ibu Sedok, karena beliau adalah rias pengantin, biasanya pertanyaannya tadi katanya pemodalan. Kemudian ditanyakan kalau timnya Pak, timnya kadang dia buka usaha sendiri atau mungkin timnya apa Pak tadi nusuk dari belakang ya Pak istilahnya ya. Kemudian juga ini ada pertanyaan yang dari chatting Pak, dari Bu Lis, menanyakan tentunya kesuksesan Pak Joko saat ini ada beberapa kendala. Dan bagaimana kendalanya Pak? Mungkin ada solusinya Pak. Iya Pak ya, itu ada 3 pertanyaan Pak. Jadi hari ini 2 dari Pak Rahmat Rizky, kemudian Pak Empu Sendok dari Dinas Pengantin, kemudian ada dari Bu Lis menanyakan tentang kesuksesan Pak Joko ini ada beberapa kendala. Nah, kendala Pak Joko apa dan bagaimana solusinya Pak Joko? Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Mas Rahmat Aceh. Jadi waktu saya usaha 7 tahun berjalan, belum punya yang disebut sistem, memang itu sulit untuk mengelola usaha lebih dari 1. Nah, oleh karena itu, usaha yang baik itu harus punya sistem atau standar operating procedure. Ya, di situ ada bagaimana sistem pemasarannya, ya, bagaimana sistem keuangannya, bagaimana sistem operasionalnya, bagaimana sistem produknya, bagaimana sistem kepuasan pelanggannya, ya. Ini harus ada tulis. Nah, jadi kalau sulit bicara masalah sistem itu adalah misalnya nih seorang reception. Dia datang dari pulang itu apa yang dikerjakan, itu ditulis, itu namanya sistem. Nah, kalau usaha belum punya sistem tertulis, itu belum disebut sistem. Ya, jadi sistem itu harus tertulis. Ya. Nah ini, dan sistem itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya, karena perubahan karakter dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kalau sudah punya cabang, nggak punya sistem, itu akan kewalahan untuk mengatur. Ya. Nah, coba saya karyawan itu sekitar 425. Ya. Nah, selain sistem yang ada, sistem kontrol, ya, itu juga harus ada. Nah, kalau lembaga pendidikan, contohnya ini ya, siapa yang kontrol ya di situ sudah ada divisinya supervisor ya, supervisor keuangan ya, untuk supervisor khusus itu sudah ada sendiri. Nah, misalnya lembaga pendidikan apa sistem kontrolnya? 1 ya,
itu kwitansi, ya. Kwitansi tidak boleh dari lokal, harus dari pusat yang bernomor, ya. 2, buku pegangan. Jadi buku pegangan materi itu dari pusat, sehingga kalau ngambil dari tidak ngambil dari pusat akan kena sanksi dikeluarkan, itu pelanggaran keras, ya. Nah, yang ketiga, CCTV online. Nah, CCTV online itu kontrol siswanya berapa di kelas itu, Mas? 7 lah, itu di CCTV kok 10 kelihatan, ya. Nah, jam sekian dikontrol terus kelihatan. Nah, kalau nggak sempat ngontrol, disetel lagi bisa secara online, ya. Diputar lagi tadi bisa secara. Nah, 3 itu untuk ngontrol. Jadi serahkan ke karyawan-karyawan, nggak perlu. Nah, yang ketiga berikutnya, supaya mereka itu tidak aneh-aneh, ya, itu gajilah karyawan berdasarkan hasil, jangan gaji karyawan berdasarkan waktu, ya. Jadi kalau berdasarkan waktu itu masuk jam 8, pulang jam 4, gaji 2 juta, itu tidak baik, ya. Tapi dari jam 4 sampai jam 8 sampai 4 gaji UMR plus bonus berapa persen dari omset setelah mencapai target tertentu. Nah, kalau nggak mencapai target, nggak dapat bonus. Nah, sekarang hospitality, restoran, destinasi wisata, hotel itu 10%. Ya, 10% dari omset itu dibagi. Ya, ada hotel itu yang dibagi rata semua. Ada yang berdasarkan grade. Nah, jadi dengan demikian sense of belonging-nya, rasa kepemilikan karyawan terhadap usaha itu tinggi. Ya, semakin tinggi omsetnya, semakin tinggi dia menerima bonus dan take home pay-nya atau uang yang dibawa pulang semakin besar. Jadi jangan pernah gaji itu berdasarkan waktu. Gaji tetap itu tidak mendidik dan akan jadi pelanggaran-pelanggaran, ya. Nah, jadi saudara-saudara dan Mas Rahmat tadi, pertama jawabannya adalah buatlah sistem. Semua sistem yang ada. Ya. Sistem itu dijalankan oleh organisasi. Siapa ini yang ngontrol keuangan? Siapa ini yang ngontrol kebersihan? Siapa ini yang ngontrol tentang produk, ya, dan lain-lainnya. Nah, kalau begitu sudah jalan, kita nggak usah pusing-pusing. Mereka sudah kerja sesuai porsinya masing-masing, ya. Itu terutama kalau sudah punya cabang. Itu yang disebut entrepreneur, ya. Kalau belum, itu baru self employee yang menggaji dirinya sendiri, belum ke business owner, gitu, ya. Kalau di Robert T. Kiyosaki itu. Nah, itu Mas Rahmat, ya, yang harus kita pahami. Kita harus punya sistem dan harus punya orang yang menjalankan sistem, ya. Itu yang mungkin harus kita lakukan, ya. Kedua, Mas Pur, ya. Empu Sendok itu nama panggilan itu, ya. Karena memang rias manten sama jualan sendok gitu, ya. Nah, ini Mas Pur ini memang ini pria, tetapi rias mantennya di Solo laris, ya, rame ini, ya. Ini tapi kalau musim ini ya nggak ada yang rame, nggak ada orang jadi manten, ya. Nah, jadi kalau Mas Pur ini nyari orang jadi manten sulit, maksa orang jadi manten ya nggak bisa, ya. Nah, apa yang dilakukan tadi Mas Pur? Yang pertama pertanyaannya adalah bila, ya, tim itu sudah diajak, dituntun, ya, nusuk dari belakang itu. Sebelum nusuk dari belakang, Mas Pur harus punya tameng, ya. Nah, jadi harus punya tameng supaya ditusuk itu nggak apa-apa. Nah, itu, ya. Jadi Mas Pur jangan sampai semua lini itu dibuka, ya. Ke akses yang punya gedung, ke akses yang orang-orang penting itu jangan dikasihkan ke dia. Itu pertama. Ya, yang kedua, untuk pelatihan rias mantennya, jangan di YouTube itu semua sempurna, ya. Jadi semua dilakukan. Jadi lebih baik Mas Pur itu di YouTube yang online atau Facebook online langsung, tetapi tidak diberikan semua.
Jadi cuplian ya, cuplian. Nah, kalau kamu ingin lengkap kursus online, nah baru lengkap Mas. Jadi dikasih materi-materi mereka jadi ingin tahu dan tertarik ya. Jadi kalau dulu saya dirikan kursus matematika misalnya ya, kasih rumus-rumus yang menarik sekali. Setelah yang lainnya jangan. Wah, dia sudah ketagihan mau tahu, harus bayar. Jadi kalau Mas Pur berikan semua materi ya mereka belajar sendiri. Ya. Jadi jangan semua dikasih, tapi kalau seperti yang dilakukan teman-teman, ya di situ tutorial atau kursus melalui Facebook online seperti Mas Justinus lakukan dan teman-teman itu ya, di situ hanya cuplian-cuplian. Wah ini kok bagus, saya tak pengen ini ya, bayar sekian online gitu ya, atau suatu saat datang. Nah ini yang harus kita lakukan ya. Untuk yang berikutnya Mbak siapa tadi lupa ya, memang ya, yang ketiga memang kendala-kendalanya banyak ya, terutama dalam hal ini di SDM-nya ya. SDM yang mencari yang kredibel ya, yang mencari yang pinter itu memang perlu waktu ya. Nah, kalau kita biasanya menempatkan supervisor, menempatkan manajer itu orang yang sudah ikut lama, orang baru jarang saya pakai. Jadi saya tahu persis karakternya. Nah, kendalanya hanya di situ ya. Dan kalau untuk perluasan usaha, ya, perluasan usaha atau pengembangan usaha, saya tadi kan sudah bilang memakai BCA strategi, ya. Nah, selalu saya kembangkan seperti itu, ya. Di wisata saya ada ini, pendapatannya dari berbagai sisi. Jangan sampai satu sudut pun tidak menghasilkan uang, ya. Demikian juga kursus, jangan sampai hanya ke kursus, bisa jualan alat pendidikan, bisa jualan pulsa, bisa jualan ini. Itu namanya BCA strategi atau mencari ikan di dalam kolam ikan ya, yang sudah pasti mudah. Jangan buka usaha yang baru, tapi bukalah usaha yang masih relatif, yang berhubungan. Nah, sehingga hasilnya akan berlimpah ya. Nah, ini contoh saja wisata-wisata saya ya, objek wisata saya. Itu ada inspirasi baru. Gitu ya. Memang kalau kita mau berhasil di usaha, selalu mencari inspirasi, selalu mencari hal-hal yang baru. Ya. Hal yang baru itu tidak harus datang di pikiran kita. Mungkin yang kita lihat, mungkin yang disampaikan orang, ya, nah, itu bisa kita dirikan. Ya. Misalnya ini, ya, di wisata saya, ya, ada teman-teman di grup WA teman SMA itu ada yang posting. Mereka foto di Jabodetabek, teman-teman yang di Jakarta, Bekasi, foto pakaian tradisional Jawa. Nah, tradisional Jawa. Nah, di foto itu, ini bisa inspirasi nih, saya harus dirikan foto studio seperti ini di objek wisata saya, ya. Nah, tapi kita harus ATM kan ya, amati, tirukan, modifikasi. Nah, itu kan bisnisnya erat. Nggak bisa ATM, ya ATP, amati, tirukan, plek, gitu ya. Nggak usah repot-repot. Gitu. Nah, apa yang terjadi setelah saya ada inspirasi dari foto pakaian tadi, saya dirikan di sana, tapi saya tambah pakaian Jepang, pakaian Belanda, pakaian Korea, pakaian Cina, sehingga sehari bisa menghasilkan 8 juta ya dari foto-foto itu jika weekend, Sabtu Minggu. Nah, ini salah satu tadi BCA strategi, optimalkan tempat itu dulu sampai mentok ya. Nah, kemudian baru usaha yang lain. Jangan lari ke usaha yang lain dulu. Nah, kendalanya itu. Kemudian kendala yang berikutnya yang sepele-sepele ya. Kalau sepele-sepele itu biasanya lingkungan ya. Lingkungan itu biasanya kalau minta ini ya dikasih, kemudian kita pegang orang yang berpengaruh di situ, kita gaji bulanan selesai ya. Biasanya lingkungan seperti itu ya, dan kita memang harus berbagi ya, sehingga
seperti tempat usaha saya, semua parkir itu saya kasihkan ke masyarakat. Ya. Nah, jadi kalau hari Minggu itu parkir bisa dapat 4 juta ya dikasih ke masyarakat. Nah, masyarakat akan menjaga usaha kita. Ya itu yang prinsipnya untuk usaha itu harus disertakan propertinya ya. Jangan sampai usaha itu nggak punya gedung, harus punya. Walaupun pinjem bank ya, walaupun pinjem bank. Kita lepas dari itu riba atau tidak, yang anti riba ya sudah ya, tetapi yang tidak ya jalan saja, karena untuk membesarkan usaha ada yang secara konvensional, yaitu kita pinjam bank. Dan pengalaman saya, bunga bank itu sudah nggak bisa mengejar kenaikan harga properti tanah ya. Dari untung hotel saya yang di Solo ini aja per bulan untung per tahun ya, kenaikan harga tanah itu properti itu bisa 2,5 M ya. Dari untung kenaikan harga saja. Maka sertakan itu ya. Saya kira itu saja untuk Ibu tadi ya. Terima kasih, mungkin bisa dibuka lagi nih Pak Joko untuk LKP Karisma, nanti Kang Agus Tea. Tapi sebelumnya ada Pak ini ya, Ibu Poni ya. Saya persilahkan dulu LKP Karisma. Saya buka dulu. Silakan Bu, LKP Karisma, nanti baru Bu Poni sama Kang Agus ya. Ya, silakan Bu LKP Karisma. Silakan Bu. Silakan bertanya Bu. Ya, selamat malam Pak. Malam juga Bu. Namanya Bu? Nama saya Tri Yuli Astuti Pak. Di situ memang tertera LKP Karisma itu sebagai nama tempat usaha kami. Ya, Bu. Namanya LKP Karisma. Jadi Facebook juga di situ namanya. Ini begini. Lembaga kami bergerak di bidang kursus atau pelatihan. Kemudian yang lebih awal bergerak sebelumnya adalah persewaan atau jasa pelatihan tari dan sebagainya. Nah, praktis dengan adanya kegiatan musibah COVID ini, otomatis kemarin semua di-cancel. Jadi semua di-cancel, seperti halnya mungkin teman-teman yang lain yang dalam usaha jasa. Nah, yang akan saya tanyakan, mungkin ada kiat tertentu yang harus kita lakukan selain saat ini saya sambil memproduksi kostum yang mungkin selama ini perlu kita renovasi, kemudian kita perlu kembangkan sementara itu. Nah, barangkali dari Bapak tadi ada kiat atau inovasi apa yang mungkin bisa saya gunakan untuk mengatasi permasalahan yang sekarang sedang kita rasakan bersama, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Poni ya. Sebentar, Bu Poni. Saya buka dulu ya, Bu. Ibu Poni, klik unmute-nya, Bu. Ya, silakan, Bu. Iya. Baik, selamat malam Pak Joko dan Pak Eko. Dan juga, Bu. Selamat malam Pak Joko dan Pak Eko. Kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Sangat jelas suara. Oh, iya. Ya. Baik, saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pak Joko. Ya. Saya mau bertanya, kebetulan tadi Bapak sharing tentang usaha Bapak, yaitu membuka bisnis yang ada foto-fotonya ya. Nah, kebetulan di sini saya juga ada punya tanah, begitu. Dan saya juga ada kerinduan mungkin satu waktu bisa membuka usaha seperti itu di NTT yang belum ada. Kira-kira langkah awal apa yang harus saya lakukan untuk memulai bisnis ini yang pertama? Karena jujur saya belum pernah melakukan hal itu. Karena selama ini saya berkecimpung di PKBM dan juga di LKP begitu ya, dan lembaga pelatihan. Sehingga untuk membuka bisnis kayak punya Bapak itu, misalnya bisnis wisata itu belum pernah. Nah, kiat-kiat apa yang bisa saya dapatkan untuk bisa memulai bisnis ini? Terima kasih. Baik. Berikutnya dari LKP Karisma. Sudah ya. Dari Kang Agus ya. Ya, iya siap.
Silakan Pak, bertanya Pak Baru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak Joko, ini kan untuk selama ini, alhamdulillah usaha saya udah ada beberapa Pak. Cuman dari semenjak terjadi wabah ini, akhirnya banyak beberapa cabang itu dengan hasil tidak maksimal, bahkan cenderung rugi. Menurut Pak Joko, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak terbebani dengan sewa dan gaji karyawan, operasional karyawan? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Agus. Ini juga ada yang bertanya juga nih Pak, dari Pak Dani ya. Pak Dani menanyakan bagaimana caranya kita bisa mengatur presentasi pendapatan dari usaha kita untuk tim-tim kita. Ini pertanyaan Pak Dani lewat chatting Pak. Jadi saya ulangin Pak, gimana caranya mengatur presentasi pendapatan dari usaha kita untuk tim-tim. Jadi saya ulang saja lagi Pak, tadi Ibu Karisma menanyakan juga. Kayaknya langsung aja ya Pak ya, biar mengikat waktu, karena waktunya jam 9.20. Kalau dibacakan lagi kayaknya nanti bukan makan waktu. Silakan aja Pak Joko. Ya, terima kasih. Yang pertama untuk LKP Karisma ya. Ya, Ibu siapa tadi Bu? Tri Yuli Astuti, Pak. Tri Yuli Astuti. Dari mana Bu? Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Ponorogo. Nggih, kalau Ponorogo harusnya sudah tahu Bukit Sekipan ya, Bu ya. Tawangmangu. Ya. Ya. Jadi yang pertama untuk apa Bu? Untuk kursus ya. Jadi kalau kursus itu Ibu bisa main diskon ya. Jadi yang pertama kita mau buka kursus online ini ya. Tari atau kursus apa online yang harusnya biasanya 1 juta atau berapa, diskon ini ya, diskon dengan pertemuan yang sama 25% atau 40%, pokoknya apapun yang kita lakukan saat ini dapur harus kebul ya, jadi harus dapat uang. Khusus kursus yang program 1 tahun atau kursus yang yang sudah terlanjur masuk tapi ini belum ya, yang belum SPP-nya itu belum masuk, itu SPP harus dibayar sekarang. Yang mau bayar sekarang ini SPP ini diskon nih ya, 20%. Yang penting uang masuk ini ya, pokoknya harus ada cash flow, ada aliran dana ya, jadi harus ada aliran dana. Nah Ibu buatlah paket-paket tari tadi ya Bu, tari ya, kursus tari ya. Itu dimut di dosen Ibu. Coba. Apa Bu tadi? Tari sama rias. Kursusnya tari sama rias. Oh, rias. Ya. Ya, jadi tadi buat tadi kursus yang rias ya, kursus tari, tapi jangan promosinya itu dengan cara pembelajaran online. Ayo ke YouTube online atau ke Facebook online, sekarang kan bisa ya, WA online. Nah, habis itu jangan diberikan semua pembelajaran itu, beri aja 20% yang menarik. Nah, terus setelah itu adik-adik atau teman-teman kalau tertarik ikutlah kursus ini, bayarnya sekian, nanti akan dapat ini. Jadi istilahnya pembelajaran online tapi hanya cuplian-cuplian untuk promosi saja ya. Itu yang penting dapat uang bagaimana caranya. Nah, untuk itu bagaimana cari siswanya ya. Cari siswanya tentu saja kan punya database ya, harus punya database. Jadi Bapak Ibu nanti digradasi mungkin diajari bagaimana grab data. Mencari database itu sangat penting ya. Misalnya ini di tim saya itu bisa ya, tapi saya nggak bisa. Tim saya itu bisa masuk ke WA-nya orang tanpa memakai admin. Nah, jadi misalnya ini ya, bisnis hijab. Nah,
Nah, karena bisnis hijab, dia harus mencari hijaber, orang-orang yang berhijab. Nah, ada di situ organisasinya hijaber. Nah, di situ ada grab data, mencari data, kita masuk ke grupnya Facebook atau WA itu, kemudian kita punya identitas HP-nya, kita tawari. Nah, itu salah satu grab data. Maka di Facebook Ad, ya, di Instagram Ad, Bu, itu juga bisa mencari data seperti itu, ya. Anak yang berumur sekian, laki-laki atau perempuan, kita tawari seperti itu, bisa masuk kalau kita nggak punya data. Maka data itu sangat penting sekali untuk pemasaran, ya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian Bu Oni, Nusa Tenggara Timur, ya. Bu Foni. Ya, dari Kupang, Pak. Hah? Dari Kupang. Kupang. Ya, Nusa Tenggara Timur, Kupang itu ibu kotanya, ya. Ya, sama, ya. Ya. Nah, jadi yang wisata itu memang ini, Bu, kalau Ibu ke wisata modalnya memang luar biasa, ya. Tinggi lah, tapi kalau mau awal-awal itu bisa, ya. Dulu saya awalnya ya hanya 2 miliar, ya. 2 miliar. Tetapi di Bukit Sekipan itu dari nilai tanah sama propertinya itu sudah sampai 165 miliar untuk modalnya, ya. Sekarang, ya, sekarang, dulunya hanya segitu, ya. Nah, tetapi Ibu bisa mendapatkan penghasilan bukan dari wisatanya, ya. Minimal wisata ini 2 hektar minimal, ya, 2 hektar. Nah, kalau kita mau pendapatan adalah di sisi usaha-usaha di wisata itu, misalnya foto studio untuk pakaian adat Belanda, pakaian adat Jawa, pakaian adat Korea. Nah, itu menghasilkan uang, Bu, ya, menghasilkan uang. Main di digital marketing, ya, selalu diupdate, itu menghasilkan uang yang besar. Ya, kalau di kota Ibu belum ada pakaian-pakaian adat itu, ya, bisa men-setting rumah Ibu dan kebun-kebun Ibu itu dibuat sedemikian rupa menyerupai kampung Cina, ya, ornamen-ornamen Cina. Sudut kebun sana dikasih ornamen-ornamen Jawa. Sudut sana kasih ornamen-ornamen, nah di kebun-kebun itu, ya, di rumah itu dimanfaatkan. Nah, nanti diposting, orang akan posting kemana-mana, Ibu akan datang. Jadi buatlah tempat-tempat yang instagramable, ya, yang orang itu enjoy foto di situ dan sangat indah dipandang mata, ya. Itu salah satunya. Nah, kalau Ibu punya lahan seperti itu sangat ramai, ya. Saya sering ini ditawari di Labuan Bajo, ya. Ada lahan-lahan yang mau dijual, tempat yang sudah jadi mau dijual. Karena ini musim COVID, saya berhenti, ya, karena di musim COVID ini jangan ngegas, ya. Kalau usaha itu jangan ngegas, tapi bertahan dan melihat kanan kiri. Nah, saya bisa ngegas itu, tapi saya tidak akan ngegas karena ini bumerang nanti, ya. Kita tahan dulu, kita lihat kanan kiri, karena pasca pandemi ini atau musim semi ini nanti karakter customer akan berubah, ya. Terus tren juga akan berubah. Kita lihat dulu, gitu, ya. Jangan yang punya uang, jangan buru-buru buka usaha. Tapi usaha yang sekarang kita tahan dulu, ya. Kita sambil melihat kanan kiri. Nah, ini dari Ibu Foni. Kalau mau usaha wisata, pertama, ya, tempat kalau bisa yang dingin, ya, sejuk, satu. Yang kedua, di tempat yang sudah ada wisatanya. Nah, jadi orang wisata sekarang tuh mencari yang connecting, ya. Dia tidak mau wisata itu jauh-jauh hanya satu tempat. Nah, itu bisa mampir, ya. Jadi harus ada di tempat di mana di situ wisata, sehingga tinggal brandingnya sudah jadi, ya. Misalnya Tawangmangu, ya, misalnya Gedong Songo, misalnya Labuan Bajo, ya, dan lain-lainnya, ya. Di Lombok ini banyak tanah yang dijual per meter hanya 50.000 dan lain-lain, ya. Ini bisa untuk investasi nanti, itu yang harus dilakukan. Jadi kalau modalnya tidak
mampu dimulai dari sedikit-sedikit ya. Kalau lahannya ada ya 2 hektar lebih ada, mulailah dari sedikit saja dulu ya. Misalnya rumah makan pancingan dulu. Saya dulu mulainya hanya 2.000 meter. Ya, 2.000 meter dulu ya. Rumah makan pancingan, kemudian kolam renang itu syarat mutlak ya. Kalau mau merintis usaha wisata, pertama itu harus ada kolam renangnya. Itu mesti jalan ya. Kemudian rumah makan, sudah itu. Nanti sambil perluasan. Nah, kalau saya dulu perluasan beli sampingnya sampai 2,5 hektar dari 2.000 meter. Dari mana uang yang beli ini? Dari penghasilan yang pertama itu. Makanya saya tadi bilang, mindset seorang pedagang, terutama Chinese, 50% dari penghasilan dipaksa untuk mengembangkan usaha itu. Jangan dimakan. Nah, kalau saya enggak, di Tawangmangu itu 100% penghasilan sana saya gunakan untuk pengembangan. Karena ada penghasilan yang lain. Gitu ya. Nah, sehingga usaha itu akan jadi dan akan besar. Nanti akan bisa dirikan sana lagi ya. Ini tadi saya sampaikan yang di dekat Bandara Solo itu mau buka. Karena musim Covid nggak bisa. Dan padahal bulan Juni itu Mas Eko, saya akan expand ke Banjarbaru ya, di Kiram, Banjarmasin. Nah, di sana sudah ada lahan kita, tetapi karena Covid kita stagnan dulu, berhenti dulu. Ya, ini salah satu usaha ya. Nah, usaha wisata itu usaha yang profitnya paling tinggi, ya, profitnya paling tinggi. Ya. Kalau retail, Indomaret, Alfamart itu 2% sampai 10% penghasilannya. Ya. Kuliner itu 30%-an. Tetapi wisata itu bisa 400% marginnya. Ya. Nah, karena Bapak Ibu tahu, kalau makan di tempat wisata mesti mahal. Ya. Mahal. Tapi mereka tidak merasa mahal karena mereka memang sudah tahu bahwa branding di tempat wisata itu mahal. Ya. Dan itu bisa monopoli. Ya. Jadi monopoli itu mau nggak mau belinya ya di sini, kalau nggak mau keluar. Nah, keluar nggak bisa masuk lagi, bayar lagi gitu ya. Nah, jadi itu ya, usaha apapun harus punya added value, harus punya nilai lebih, nilai tambah, nilai pembeda dengan yang lain. Maka objek wisata saya itu pembedanya yang tidak ada di tempat lain adalah kampung Halloween, kampung hantu. Ya, 3.000 meter itu isinya hantu semua. Nah, isinya adalah patung-patung hantu semua. Nah, nggak ada di tempat lain, tapi para pengunjung senang ya foto dengan hantu-hantu itu. Nah, ini salah satu added value pembeda dengan yang lain. Nah, teman-teman kalau punya usaha harus seperti itu, biar orang datang ya, harus punya pembeda gitu ya. Itu kemudian Mas Agus ya. Selamat malam Mas Agus, teman kita ini di SCSP Karanganyar ya. Jadi begini Mas Agus ya, sama ini usaha ya. Usaha saya semuanya tutup. Ya, jadi ini tidak boleh buka ya. Jadi hotel di Solo bintang 5 aja tutup. Nah, apalagi hotel bintang 3 seperti punya saya juga nggak produktif sama sekali ya, tidak produktif. Nah, juga wisata-wisata ditutup. Nah, tapi kita harus menghasilkan, harus dapur ngebul ya. Nah, dapur ngebul itu bisa memakai online ya. Nah, tadi saya bilang setelah pandemik ini saya usaha yang disebut alkohol, sanitizer, dan game melalui Tokopedia, Bukalapak, ya, dan Shopee. Nah, dan karena pengalaman saya di iklan di Facebook Ad, Instagram Ad, harus berani nambah ad, ya, berani bayar iklan di Shopee, di Tokopedia, ya, sehari 200.000. Kok dapat sekian, tambah lagi 300.000, tambah lagi. Yang penting hasilnya masih nutup. Nah, itu kita bisa di atas di iklan Shopee atau Tokopedia dengan ad kalau di itu. Nah, oleh karena itu Mas Agus, pertama memang kalau sudah tidak mampu karyawan dirumahkan ya, dirumahkan. Tetapi tetap ya kita jualan yang online ya, jualan online. Tetap harus
online. Ya harus getol terus. Mungkin melalui marketplace ya, melalui grup-grup harus itu ya. Kemudian karyawan itu dilihat, kalau karyawan itu kontrak itu dihentikan tidak gaji ya. Hotel di seluruh Indonesia itu sekarang hampir diberhentikan itu tidak ada yang dapat gaji ya, termasuk ya hotel yang semua hotel itu ada dua ya, ada dua sistem saat ini. Yang diberhentikan sama sekali seperti Alila Bintang 5 ya, itu tutup. Nah, mereka yang tidak masuk tidak digaji. Kemudian ada hotel itu yang slip ya, 30 hari, 15 hari masuk. Ya yang digaji yang 15 hari. Pas dia bekerja, yang di rumah dia nggak digaji. Nah, Mas Agus bisa menerapkan yang mana ya? Pas kerja itu digaji, nggak kerja nggak digaji. Lah kita aja nggak dapat uang, kita aja nggak punya uang, kita juga susah. Saat ini sama susahnya gitu ya. Tapi kalau kita gaji semua harus 30 hari, kita nggak bisa. Nah, tapi bagaimanapun teman-teman harus bertahan ya. Kita jangan sampai gengsi untuk menjual aset kita. Ya. Yang punya sepeda motor ya jual. Yang penting kita bisa untuk modal atau bertahan ya. Karena ini sangat berbeda dengan krisis 98 ya. Krisis 98 itu saya mengalami sekali ya. Justru siswa kursus saya meningkat 300% ya. Justru siswanya tambah. Kenapa? Kenapa ya? Nah, karena orang tidak mampu meneruskan perguruan tinggi ya. Nah, jadi yang harusnya ke perguruan tinggi turun grade-nya, dia akan kursus gitu ya, akan kursus. Nah, dulu seperti itu. Tetapi saat ini sulit diprediksi karena dulu krisis 98 itu UMKM tidak kena ya. Tidak kena. Tidak begitu dahsyat kenanya, tapi saat ini kena semua. Nah, itu salah satu faktor Mas Agus. Jadi bisa ya dengan sistem seperti hotel, restoran saat ini kalau memang nggak mampu ya mohon maaf kita sudah tidak bisa mampu lagi untuk gaji. Tapi kalau bisa ya kita usahakan ya, kita usahakan karyawan itu walaupun semampu kita tetap kita gaji ya. Nah, kalau mampu, kalau nggak mampu ya bunuh diri ya. Nah, kita nggak makan, karyawan makan kan kita sing mati dhisik gitu ya. Kita yang mati dhisik. Gitu ya. Jadi itu harus kita pertahankan. Itu Mas Agus nggih. Oke, Pak. Terima kasih. Kemudian settingan Pak Dani yang menanyakan bagaimana caranya mengatur presentasi pendapatan dari usaha kita untuk tim-tim kita. Prosentase ya, prosentase. Ya. Ya, prosentase begini. Kalau ada yang memakai flat ya. Nah, jadi memakai flat. Kalau hotel itu ada yang flat. Itu dari marketing, dari FO, dari housekeeping ya itu sama. Ada yang sama. Jadi gajinya podo gitu ya. Tetapi ada juga yang beda. Ya, di restoran misalnya itu grade yang paling tinggi ya, yang paling tinggi bonusnya itu sama dulu dibuat, sebelumnya dikurangi dulu, dikurangi untuk manajer itu sekian ya, dikurangi untuk pemasak itu sekian, dikurangi untuk kasir itu sekian, setelah dikurangi persenan dibagi rata. Nah, dibagi rata. Kenapa? Karena manajer punya tanggung jawab yang tinggi, ya itu yang paling atas dulu. Terus tukang masak juga punya posisi yang tinggi di dalam restoran, ya karena pemasak itu gajine podo mungkin dibuat asin semua biar nggak enak gitu ya. Nah, jadi tukang masak itu grade yang tinggi. Sama kasir, kasir itu kalau keliru nukar gitu ya, ngijoli, nukar. Maka dan komplain yang paling deras itu di kasir ya, perlu kita ketahui di restoran, di resepsi hotel kalau dipisu-pisui, diunek-unekke ya, dan dikomplain luar biasa mesti yang kantor depan, front office, kasir. Nah, makanya yang paling tinggi itu sebelum dibagi rata ya, prosentase ini dikurangi dulu manajernya,
kemudian dikurangi dulu kasir, kemudian dikurangi oleh pemasak. Nah, tinggal karakter usahanya itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Siapa yang bertanggung jawab paling tinggi di situ, itu didahulukan dulu. Ya, sekian persen dari bonus diambil dulu. Nah, setelah itu sisa dibagi rata. Nah, sehingga yang tinggi adalah yang tanggung jawabnya tinggi. Nah, gitu ya Mas Eko. Ya Pak. Silakan Bapak. Ini ada pertanyaan yang mungkin masih ada kesempatan Pak. 2 orang pertanyaan lagi. Silakan angkat tangan Bapak-bapak atau chatting boleh, tekan question. Silakan Bapak-bapak. Kalau ada yang bertanya, saya buka mic-nya. Ya, sama-sama Pak Dani. Ada yang bertanya, Pak? Silakan, Pak. Ada yang kurang jelas? Kayak udah pada ngerti nih, Pak Joko. Ya. Ya. Kayak udah ada ngerti nih. Silakan Ibu, mungkin. Atau bertanya lagi yang lain? Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Kesempatan kedua buat saya. Suatu kehormatan nih bisa gabung di sini. Saya sangat tertarik apabila melihat seseorang yang sukses, apalagi seperti Bapak pembicara kita ini kebetulan kan usahanya saya simak, ternyata macam-macam banget. 35 Bu usahanya, Bu. Makanya banyak macamnya dan semuanya berhasil. Nah, kalau tidak salah Bapak awalnya guru ya Pak ya? Bapak pembicara guru. Saya juga guru loh Pak, saya mengajukan purna belum bisa-bisa. Ini bagaimana untuk bisa mencapai capaian seperti itu. Ini awal-awalnya Bapak ingin melepaskan, ini mungkin agak sedikit berbeda, melepaskan profesinya sebagai fundamental profile penjenengan itu kan sebagai seorang guru tadi ya. Mungkin apakah ada trik khusus begitu Pak? Ya. Atur nuwun Pak. Jadi saudara-saudara sekalian, guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang beda ya. Guru zaman sebelum reformasi itu guru pegawai, saya kan pegawai negeri ya dulu, pegawai negeri, guru negeri itu bisa masuk 3 hari. Kalau sebelum zaman reformasi itu jadwal itu dipadatkan kalau zaman dulu ya. Jadi 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, gitu ya, Rabu. Nah, terus Kamis sampai Minggu saya gunakan untuk membesarkan usaha saya, lembaga pendidikan kursus tadi, ya. Nah, saya ingat betul itu. Jadi saya ke Pontianak, ya, saya ke Banjarmasin, saya ke Bali, ya, itu 4 hari ini untuk mengembangkan usaha. Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu, yang dikatakan fokus itu tidak harus kita sendiri. Fokus itu bisa karyawan kita, ya, yang fokus terhadap bidangnya masing-masing. Ya. Sehingga kalau kita suruh fokus semua usaha ya pecah sedahe ya, nggak kuat kita ya. Makanya yang fokus adalah siapa? Karyawan-karyawannya. Kita fokus untuk karyawan. Nah, itu saya kenapa kok sudah usaha saya dulu sudah jadi ya istilahnya kan mindsetnya seorang pengusaha itu seperti ini. Kalau gajinya itu ya pendapatan usaha itu sudah melebihi gaji harus keluar dari pegawai atau karyawan. Tapi kalau belum jangan dulu. Nanti kita ada anak, ada istri ya. Kalau sudah tidak ada pendapatan bulanan tuh sok nggak konsentrasi malah. Jadi biar dulu setelah usahanya jalan boleh. Tetapi saya kenapa nggak keluar waktu itu ya? Karena satu saya enjoy, masih ngajar itu enjoy, Senin sampai Senin, Selasa, Rabu enjoy. Nah, pegawai negeri itu kan aturannya kalau sudah kerja 20 tahun boleh pensiun, punya hak pensiun ya. Masa kerja 20 tahun, umur 50
itu boleh pensiun. Nah, sebelum 50 sudah minta pensiun ya. Jadi Pak, saya tak minta pensiun, kowe neng omah wae ning tetep urung iso pensiun. Nah, saya nunggu 2 tahun, umur 48 nunggu pensiun, tapi saya nggak kerja ya, karena kepala sekolahnya konco dewe gitu ya, temen dewe gitu ya, wis kowe ora mlebu ora apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, itu jadi saya sebenarnya dulu saat di awal tadi saya bilang branding diri ya. Jadi kalau mau usaha yang belum ke PT, belum usahanya banyak, nama itu harus dijaga, kredibel ya. Jadi pengusaha itu harus kredibel, dipercaya orang ya, dipercaya orang. Nah, kalau ngajar ya, kita memberi kursus, kalau kita ngajar diusahakan semaksimal mungkin bisa, bukan untuk menghabiskan kurikulum saja ya. Contoh saya ngajar bahasa Inggris misalnya ya, kursus bahasa Inggris misalnya. Anak ini harus bisa ngomong gitu. Targetnya harus bisa ngomong gitu. Walaupun kurikulumnya nggak nyampe. Nah, maka salah satunya motivasi mereka bisa ngomong, sering saya datangkan native speaker ya. Kebetulan di Solo banyak yang STSI itu orang-orang dari luar negeri, sehingga kita bisa datangkan mereka, kita ajak main-main dulu, terus kita hampirkan ke sekolah, ke kursusan kita, ngomong-ngomong seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau Ibu sebagai pegawai negeri, ya untuk pendapatan usahanya belum mencapai yang diharapkan di atas pegawai negeri, jalan dulu dua-duanya ya. Ya pegawai ya usaha. Nanti yang fokus kan karyawannya. Setelah merasa bisa keluar saja ya, pensiun dini. Tapi kalau swasta ya, pegawai swasta. Ibu pegawai swasta atau pegawai negeri? Sekarang tidak boleh, Pak. Saya pegawai negeri, Pak. Saya dulu pernah mengajukan usia 50 tahun, ya. Itu tapi tidak diizinkan, Pak. Sampai sekarang malah tidak diizinkan lagi. Pokoknya nunggu sampai usia saya 60. Saya, lama banget. Masih 5 tahun lagi, Pak. Ya, jadi begini. Untuk pegawai, dulu kan saya pensiun itu bukan otonomi, Bu. Sekarang kan otonomi ya. Jadi saya 98 itu belum otonomi. Nah, jadi pensiun saya masih dari pegawai negeri pusat dulu ya, pegawai negeri pusat. Nah, setelah otonomi itu tergantung bupatinya. Kalau bupatinya boleh ya boleh pensiun, kalau nggak boleh ya nggak bisa. Nah, jadi tergantung dari kepala daerahnya masing-masing. Tapi ada yang bisa, ya, ada yang bisa. Nah, itu orang pensiun itu bukan karena sakit ya, itu bisa karena sudah masa sesuai dengan aturan pemerintah umur 50 masa kerja 20. Nah, itu boleh, tapi boleh tidaknya kan tergantung kepala daerah. Ya, kamu masih saya butuhkan, nggak bisa kamu pensiun, inilah kepala daerahnya itu pegang peranan. Begitu ya, Bu ya? Ya, Pak. Ini pertanyaan Pak Joko. Terima kasih. Ya. Pak Joko, ada lagi yang bertanya lewat chatting atas nama Ibu Vero, nanyakan prediksi Bapak, bisnis apa yang nanti bakalan meroket after COVID-19, Pak? Jadi kalau sudah COVID-19 ini, bisnis apa yang nanti bakal meroket, Pak? Itu yang pertama dari Ibu Vero. Kemudian yang tanya lagi dari Bu Reni, Pak. Dari Bu Reni menanyakan, beliau punya bimbel, bimbingan belajar, untuk bisa membuka cabang, langkah apa yang harus dipersiapkan? Terus bagaimana kita memantau cabang? Oke, Pak. Silakan, Pak. 2 pertanyaan terakhir ya, Pak ya. 3, Pak. Oh, 3. Ya, siap. 3. Pak. Silakan. Pak Abid. Ya, silakan aja. Langsung aja, Pak Kadir. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, teman-teman seluruh Indonesia. Utamanya kepada Pak Joko Sitrisno yang saya anggap pada malam hari ini luar biasa ilmu bisnisnya yang kita dengar sama-sama. Ada hal yang saya sedikit menggelitik di dalam hati saya. Biasanya kalau orang sukses seperti Bapak itu biasanya zakatnya juga luar biasa kepada masyarakat.
seperti halnya sekampung saya, Pak JK, di sini khususnya ke masyarakat Makassar itu, saya melihat zakatnya luar biasa. Seperti apa yang kita sama-sama ketahui, biasa melalui Mansur, bahwa bagaimana kemudian kita berbisnis itu harus memperhatikan zakatnya. Ini juga saya mau ingin tanyakan kepada Pak Joko Sutrisno, seperti apa kira-kira, apalagi kita ini sebagai pengusaha-pengusaha. Makasih Pak Joko Sutrisno. Silakan Pak Joko. Jadi yang pertama Mbak Vero, Mbak Vero Karanganyar kelihatannya ya. Jadi yang pertama, bisnis apa yang ke depan yang luar biasa ya. Nah, pertama adalah kimia ya. Jadi kimia, alkohol, sanitizer itu masih penting sekali. Saya ngikuti seminar di beberapa online di Eminet ya, di Hermawan Kertajaya, Makles dan lain-lainnya. Itu 2 tahun ke depan bisnis kimia dalam hal ini adalah untuk kebersihan ya. Jadi besok itu yang kemarin saya mengikuti seminar-seminar yang sifatnya nasional ya, Hermawan Kertajaya dan lain-lainnya itu adalah usaha. Semua usaha adalah brandingnya kebersihan. Jika usaha itu tidak bersih, akan dihindari orang. Nah, salah satu kebersihan, mereka masih trauma, walaupun corona nanti tidak ada, mereka masih trauma. Nah, oleh karena itu, hand sanitizer, alkohol, dan lain-lainnya ini, kimia ini masih prospek dalam 2 tahun ke depan. Ya. Itu dari kesimpulan teman-teman semuanya. Ya. Karena usaha apapun, restoran, hotel, kursus, ya apapun yang dikehendaki masyarakat adalah kebersihan. Nah, maka teman-teman sekalian untuk menyambut pandemi yang akan datang, ya musim semi yang akan datang, teman-teman itu optimis ya bahwa kita harus betul-betul berharap terhadap usaha kita ini akan bangkit ya. Nah, salah satunya dengan perlengkapan kesehatan. Itu ya. Ya, itu yang pertama ya. Jadi kesehatan ya, ini masih perlu berkembang untuk ke depannya. Kemudian yang kuliner tetap ya. Kuliner tetap jalan. Ya. Hospitality tetap jalan ya. Hospitality itu termasuk dalam hal ini yang hubungannya dengan destinasi wisata ya. Itu tetap masih bagus. Kuliner tetap bagus. Orang itu mesti perlu makan, perlu wisata. Nah, kalau kita di rumah terus stres ya, nah, ke wisata pasti. Nah, itu bisnis-bisnis ke depan yang kita lihat dan kita ikuti di seminar-seminar online yang bayar maupun yang tidak ya, dari teman Eminet, dari teman grupnya Hermawan Kertajaya yang melalui webinar dan lain-lainnya itu seperti itu. Nah, ini mohon nanti teman-teman siap-siap ya, usaha apapun tolong untuk kebersihan itu yang dituju, kalau nggak bersih dihindari orang gitu ya. Kemudian berikutnya Mbak Vero itu, terus yang kedua Mas Eko? Ya, yang untuk Makassar ya kan ya kita normatif ya, normatif juga. Masjid misalnya di kampung saya juga mendirikan juga ya, semua yang biaya saya di dusun itu, sehingga dulu banyak yang mabuk, dulu banyak yang di situ sudah nggak ada lagi ya. Itu masalah harus imbang ya, harus imbang. The power of given, sedekah itu luar biasa, akan dilipat gandakan tentu ya. Terus berikutnya ke siapa Mas tadi Mas Eko? Bu Reni nanyakan begini Pak, Bu Reni nanyakan masalah bimbingan belajar. Jadi beliau belajar, lalu beliau paham. Ya, paham. Jadi gini, jadi bimbingan belajar kalau mau buka cabang, ya, itu kan arah nanti kalau ada 2 ya, business opportunity dan franchise. Jadi arahnya harus buka cabang dulu. Nah, untuk buka cabang, ya, bimbingan belajar seperti saya dulu buka cabang, itu harus punya sistem. Kalau nggak punya sistem, akan sulit untuk mengontrol.
ya. Jadi sistem tadi resepsionis itu kerjaannya apa dari datang sampai pulang itu ditulis ya, yang baku ya. Sistem keuangannya bagaimana ditulis ya. Sistem pembelajarannya bagaimana ditulis semuanya, sehingga cabang-cabang nanti sama, media, pendekatan, metode ya, semua kurikulum, silabus semuanya sama. Nah, itu kalau buka cabang harus seperti itu, semua harus sama satu ya. Termasuk infrastruktur. Jadi sistem itu kan banyak ya, sistem SDN, infrastruktur, keuangan, pemasaran ya, sistem pembelajaran. Nah, infrastruktur misalnya gedung itu kalau warnanya hijau terus ya. Nanti kalau mau buka cabang buatlah sistem infrastruktur ya, infrastruktur sarana prasarana ya. Nah, kalau warnanya hijau terus, desainnya harus sama, interior eksterior harus sama, diharapkan seperti itu. Nah, kalau nanti sudah buka cabang sistem itu ada, saya kira jalan. Jadi pembelajaran yang cabang ini sama. Nek ngajarkan materi ini di sini sama sana sama. Biayanya kalau di sini sama sana sama. Nah, sehingga sistem pembayarannya sama. Ya. Nah, itu yang disebut sistem. Nanti sistem kontrolnya sama seperti yang saya sampaikan, ada 3 sistem kontrol itu. Nah, kalau sudah buka cabang, sudah punya sistem, itu bisa saudara bisnis opportunity kan atau kemitraan. Bisa juga franchise. Nah, franchise minimal kan harus 3 ya, minimal harus punya 3 outlet ya. Yang kedua harus 5 tahun berdiri ya. Nah, kalau yang ketiga harus punya SOP atau sistem. Kalau enggak bisa difranchisekan secara hukum. Yang keempat harus punya hak paten ya. Lembaga itu harus dihak patenkan ya. Jadi namanya dihak patenkan, sistemnya dihak patenkan. Itu kalau aturan yang benar ya. Sehingga saudara akan bisa berkembang. Nah, omset saudara akan tambah kalau nanti buka cabang. Begitu Mas Eko. Ya, oke. Pak Kadir, pertanyaan Pak Kadir tadi Pak. Sebentar Pak Kadir, saya buka. Kait terbut ini Pak Kadir. Mungkin di chatting Mas Eko. Di chatting. Pak Kadir nggak terbuka ini, diklik note-nya. Pak Kadir bisa tekan Pak Kadir? Udah. Yes. Ada. Udah kayaknya dijawab tadi sama Pak Joko. Jadi nggak nanya ya. Monggo yang lainnya. Oke, saya rasa udah cukup nih Pak ya. Sudah hampir jam Pak Joko. Hampir jam 10. Kita kan sesinya sampai pukul 21.30. Jadi udah lewat Pak Joko. Kayak saking semangatnya nih teman-teman Pak. Ya. Itu saja ya Pak Joko, teman-teman. Jadi makasih. Saya unmute semuanya. Ya. Jadi cukup sampai di sini Bapak-bapak. Terima kasih kecuali yang bermukim di sini. Sampai jumpa lagi. Ya. Saya mengucapkan kalau ada salah. Satu ini kena. Dan ini nggak tahu kalau ini kena. Kan ini ngebret ini harus ngebret ngulang. Monogen yang kena citok sih orang ngerti. Ya salaman yo guyon. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko. Terima kasih Pak. Halo Pak Joko. Sama-sama.